Oke, halo guys, selamat datang di ruang The Dali Archives. Di sini di Dali Archives, di kamar gua. Kali ini gua kedatangan tamu, teman gua dari SD, Riko Putra. Atas yang paling keren. Nih, Riko Putra kebetulan lagi datang ke rumah gua. Udah lama dia. Dulu dia di waktu SMA sering ke rumah gua untuk nginep dan belajar. Semenjak itu dia lupa diri dan jarang dan akhirnya dia baru ke rumah gua sekarang. Karena ada tujuan tertentu. Karena ada tujuan tertentu. Terus Nih, dia nggak ada tujuan, ya dia lupa lagi sama gua gitu. BTW, sebenarnya gue sama Riko ini sekarang lagi menemukan diri dalam posisi yang mirip-mirip nasibnya gitu. Jadi kita berdua sekarang currently lagi tidak memiliki kerjaan. dan kalau kalian tahu dari dulu itu nggak tahu kenapa sering banget kita tuh senasib. Iya. Gini, nggak tahu kenapa. Dan ini tuh, oke kita kan punya geng yang lebih lebih rame ya, Dendruf 6 orang kan. Gua, Riko, Gazik, Gadis, Via, Iqbal kan. Tapi kalau kita berenam tuh lancar gitu. Kita kayak geng pertemanan pada umumnya gitu. Iya, Tapi tuh. kalau gue sama Riko saat pergi berdua doang, bahkan dari dulu di SMA sampai sekarang, kita selalu naas ya nasibnya. Naas kita kalau nyari makanan selalu nyari paling diskonan, nyari yang paling murah. Bre, Selalu gitu guys. Gua kira semenjak SMP, SMA akan banyak yang berubah gitu. Ternyata tidak berubah. sama aja kak. Oke. Iya, tapi gitulah. Terus gara-gara ada Riko, gue juga mau ngomongin sedikit tentang buku ini kok. Ini buku gue dipinjemin sama teman gue Nixon. Halo Bang Nick. Ini Lu kita mau upload ini. di first account tapi yang close friend ya. Jadi buku ini kan Masters for Meaning gitu kok. Jadi kalau menurut buku ini kok, nggak apa-apa lu lapar, nggak apa-apa lu lapar akan kekuasaan, lapar akan makanan, lapar akan cinta, asalkan lu nggak boleh lapar akan harapan. Nah itu kan cocok banget ke kondisi Kita kita ya. itu harus mempunyai harapan. Ini harapan. Karena kalau ini juga kata pemain bola di anime Haikyuu nih. Karena kalau kita sendiri tidak percaya cita-cita kita akan datang, kalau kita tidak percaya harapan itu akan terwujud, itu nggak bakal pernah terwujud. Jadi harus diri kita guys yang berharap, kita yang mencari gitu. Gue sebenarnya tidak pengen berkhotbah ya, cuma karena kebetulan gue sama Riko ini lagi udah menemukan diri yang dalam keadaan agak-agak gimana, ya, agak mengerikan gitu ya keadaan kita sekarang ya, agak mengerikan, mengenaskan. Gue sih belum terlalu sampai mengenaskan, tapi jangan sampai. Oh, alhamdulillah misalnya. Ya pokoknya keadaan kita lagi kurang nih, lagi down. Kita hanyalah manusia muda di awal 20-an sedang mencari jati diri dan mencari makna, ya kan? Ya kan kok? Betul sekali. Dan kadang-kadang kita suka lupa kalau kita umurnya itu masih 20 awal. Meskipun ya di Indonesia 20 awal itu sudah sangat fatal ya, kecuali kalau kayak di Eropa gitu kan 20-an awal tuh Jam? kayak iya sangat banyak kesempatan lah. Di Indonesia banyak pekerjaan yang bahkan maksimal umurnya itu 25 tahun nih. Jadi ya ini curahan kita aja sebenarnya. Jadi gimana kalau lu apa nih rencana lu untuk hidup ke depannya kok? Saya untuk hidup. Nggak punya rencana untuk hidup. Saya ada rencana, tapi itu privacy ya, tidak boleh semua orang tahu. Berapa sih? Aduh gimana sih? Ini gue kurang suka Ini dari Kak Dali sendiri. ini gue kurang suka dari Rico nih guys. Dia tuh kadang-kadang suka privasi, privasi dan privasi mulu gitu. Eh, Tapi kalau gue rencananya, sejujurnya guys, akhir-akhir ini gue lagi agak insecure sedikit gitu. Gue insecure, gue takut gue keburu mati sebelum gue mewujudkan cita-cita gue. Lo merasa seperti gitu gak? gue saking udah gak berharap dari apa aja deh. Yang penting jangan sampai downgrade gitu. Ya sampai Seenggaknya kalau nggak bisa upgrade, ya tetap di kondisi kayak gini aja. ya itu bener sih ya. Hidup gini-gini aja ya. Setidaknya jangan sampai lebih buruk dibanding ini ya. Yep. Itu dia. Mungkin ini dimaksud dengan merasa cukup guys. Jadi gitu. Jadi gue sama Rico tuh selalu aja begini. Dari mulai zaman kita bukan skripsi, kartul dari zaman SMA. Kita dulu suka nongkrong di Snappy. Kita dulu suka nongkrong di Snappy berjam-jam memesan es kepal KW. Bukan es kepalnya KW dulu. Dulu kita nggak tahu yang jual es kepal depan Snappy itu KW. Saking kawinnya itu bukan Milo, bukan coklat. Itu apa? Kira.
Iya, kopi kopi kayak Nescafe gitu dijadiin dijadiin es kepal. Terus gue sama Riko ya gitulah. Kita nggak hanya snappy di Cempaka Putih, kita juga suka nongkrong snappy Kelapa Gading. Pokoknya semua snapping kita datengin pasti kita akan mau menghabiskan waktu yang lama di sana. Terus gue sama Riko sebenarnya banyak sih nasib-nasib kita yang aneh-aneh ini, nasib perjuangan. Tapi ya tadi lucunya kalau gue sama dia berdua doang gitu. Kalau sama orang lain nggak pernah, anjir aneh banget. Biasa-biasa aja kehidupan normalnya kalau Kayaknya Mas Arya kita oh, ini harus masuk ke sini. Cerita gue dilabrak nggak pernah apa ya. yang habis nyebrang dari Snappy. Oh iya itu lucu tuh. Gue sama Riko tuh pernah mau ke Snappy jalan kaki dari rumah gue. Oh setelah dari Snappy, ya setelah dari Snappy mau pulang ke rumah gue kita jalan kaki ngide. Nah waktu itu ada kayak ada kali, ada jalan raya, terus kita mau nyebrang kan. Tapi seingat gue tuh nyebrangnya biasa aja loh. Kita kayak biasa aja nyebrang, semua orang nyebrang kayak gitu. Masalahnya gue tuh kalau lagi nyebrang kan ngeliatin orang banget kan, ngeliatin mobil atau ngeliatin motor. Terus ada pengendara motor, ya gue liatin lah motornya. Set. Maksud gue ngeliat itu sampai dia pergi dulu baru gue maju nyebrang gitu. Nah cuman Iya, ya gue nantangin. pengendara motornya itu kayak semacam anak SMA bergajulan gitu lah ya Ini suka bawa adiknya juga. kayak tipikal gangster gitu anak SMA suka tawuran terus dia lihat karena dia ngeliat Riko itu kayak semacam malah congkak gitu tidak menghormati hutan rimbanya dia tuh dikira Riko tuh nantangin aja ditanya anak mana lu anak sekolah mana terus Riko jawabnya Alaska Jujur aja. kalau jujur Alaska tuh orangnya tuh kayak Alaska apaan tuh Alaska aneh lucu banget dan terus Pertama kali itu dilabrak tuh. nabrak itu udah kayak mau berantem tuh kayak bener-bener udah bener-bener abangnya udah kayak mau nonjok kan Iya pokoknya mukanya udah kayak kesel melotot banget gitu. itu lucu sih terus gue sama Riko juga pernah apa ya kok kita pernah ngapain lagi ya berdua doang oh ya kita juga sering nonton film berdua sih dulu Ayo single. single film-film aneh gitu dulu kita pernah nonton film single film Raditya Dika film Badut Badut ya. film Modus kayak juga dari YouTubers dulu Modus terus Masa lupa gue. itu Banyak nih. terus yang terakhir sih gue nonton sama dia berdua kita nonton KKN Desa Penari anjir di waktu kan ya Riko teriak-teriak tidak jelas anjir Seru banget guys. seru sih terus kita juga ya gitulah banyak lah cerita gue sama Riko ini kalau kita berdua seakan-akan nasib kita tuh menyatu tapi tidak dalam artian yang baik gitu. Tapi walaupun nggak baik, tapi kocak Tapi gitu. kocak dan seru sih. Seru. Kocak dan seru dan kadang-kadang tidak seperti kisah nyata gitu. Mm-mm. Itu kocak sih makanya. Dan sekarang setelah sekian lama, oh ya tapi ini bukan berarti tidak selalu buruk ya. Jadi waktu itu Riko pernah ke rumah gue untuk nginep. Kita belajar bareng. Jadi setiap kali kita belajar bareng hasilnya selalu bagus. Pertama, gue pernah pas ujian praktek waktu SMA, ujian ekonomi gue nggak ngerti sama sekali nih untuk ngitung balance apa ya waktu itu namanya gue lupa. Tapi gara-gara Riko gue perfect score bro. Balance ekonomi ujian praktek gue nilainya A anjir. Terus waktu itu gue juga pernah peringkat gue itu pokoknya tuh 11 atau paling mentok bagus tuh 6. Nah, Terus semenjak gue ngiber medali peringkat gue 1. Iya, gila, 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 jadi gila. pertemanan kita tidak selalu yang mengenaskan, tapi ada juga yang baik-baiknya gitu. Yoi. Apa ya, apalagi kok, apalagi. Ini sebenarnya video celotehan random sih, karena kita juga nggak tahu mau ngapain gitu. Hari ini dia datang ke rumah, terus Ada tujuan tertentu. karena ada tujuan tertentu ini, tujuan tertentu, terus terus kita tadi cuma makan doang, terus sisanya bener-bener mengingat masa-masa SMA sama masa-masa SD anjir. Terus apa ya terasanya kita masih terasa kayak bocil dan udah kayak sekarang nunggu kita nunggu malam sampai dia akhirnya pulang jadi nggak tahu kenapa kali ini Riko kalau di rumah gua harus kali ini hari ini doang dia harus berada di rumah gua dari jam berapa tadi 7 jam ya di sini Gue sampai jam 9 aja. pokoknya jam 9 malam dia harus sampai jam 9 malam mau gimana pun yang terjadi harus sampai jam 9 malam di sini penasaran kan Nggak ada kegiatan buat ini deh. iya. Apa tujuan tertentunya gitu. Cekidot. Aku nggak bakal gas sih. Em, ini gini sih kalau gue merasa lu adalah teman gue yang melihat jatuh bangunnya persahabatan kita. Gue untuk jatuh bangun sih belum ada ya, Dan. Belum, belum bangun bangun. Bangun ada lah. Maksudnya bangun ada, tapi yang belum sebangun itu gitu. Jelas bangun itu. Ya masih chilling chilling.
Kehidupan kita di sini, jatuh ke sini, bangun lagi segini, tapi belum yang sampai sini gitu. Iya. Tapi untungnya tadi, untungnya kita masih umur 23 tahun. Itu masih umur yang muda. Miriam. Beriang. Kita masih umur yang muda, jadi gue sama Riko akan terus mencoba keep on trying ya kan kalau kata orang-orang keep on trying kok. Dia Dan jangan lupa harapan. Apa tadi? nasib ulang tahun kita cuma 5 hari. Kita sama-sama lahir di bulan Juli. Sebenarnya bareng Gadis sama Gazik juga sih. Cuman kita di 20-an dan kita satu satu apa? Satu zodiak Leo. Ya begitu sih. Terus Riko itu adalah seorang yang sebenarnya misterius guys. Sebenarnya kalian tuh ngeliat Riko tuh mungkin kalau anak Emang SMA ya? enggak, maksud gua kalau anak SMA yang hanya kenal Riko dengan sekilas tuh tidak tahu sebenarnya lu tuh orangnya tidak orang gua rasa orang ngeliat tuh lu tuh ngiranya Riko tuh outgoing sih kok kayak alay berisi gimana sebenarnya kalau kenal Riko secara mendekat tuh dia sebenarnya orang yang paling nggak tahu mau ngapain aja dan nggak tahu harus bereaksi apa kecuali stiker. Nih lu kalau ngechat dia di WA aja pasti dia cuma ngebalas stiker perempuan lagi ketawa gini. Ngeselin anjir. Gue yakin Iqbal nggak. Kaget. Ya, ya, video perempuan kaget, foto perempuan kaget gitu karena dia nggak tahu mau balas apa orang ini gitu. Udah gue retweet biar gak usah bales. Ngeselin ya guys. Ada bingung ya. Oke lu, jadi kalau lu nih kok, tapi lu ada gak mimpi terdekat lu deh yang menurut lu kayaknya ini bisa lalu peroleh dalam waktu dekat apa ada nggak? Nggak usah yang grand-grand gimana, yang kayak kecil-kecil aja dulu. Gue dong, gue bingung kalau kayak Mimpi, mimpi misalnya, oh gue pengen minggu depan pengen makan sesuatu yang gue udah lama gak makan deh, atau minggu depan gue pengen jalan-jalan deh ke tempat yang gue udah lama pengen datengin tapi belum sempat gitu deh. Mimpi itu kecil-kecil aja gitu. minggu lalu. Apa tuh? Gue lagi habis interview. Yuk, Gue kerja. nggak tahu kan interview capek ya, terus pengen reward. Rewardnya makan sushi. Oh iya, lu baru tahu sendiri lu Sendiri. di usaha apa? Sushi tei. Anjing. Kalian cobain deh sushi tei terus cobain nih kerachi lobster roll itu enak banget. Terus Enak kalau banget. kalau itu enak banget beneran. Enaknya gimana? Banget banget banget. Terus kalau saladnya tuh enak chicken karagi salad. Dewa, Chicken teriyaki salad. Bukan karagi, chicken teriyaki salad. lu kan emang makan itu mulu Bang. Itu enak banget makanya dong. Self reward berarti lu. Gue baru tahu juga. Nih dia tuh Minumnya milkshake ya, tapi nggak ada di menu. Jadi ngomong. cek. Emang gak ada. Nggak ada di menu. Itu Itu hidden. hidden mana? Iya, Anjir. keren kan? Keren kan ada kan? BTW ini kayaknya gue bakal upload ke YouTube Oh, demi apa? sebagai arsip aja. Tapi nanti warna hitam putih. Anjir. Sudah telat anjir udah. Nah, terus Rico ini nah Rico tuh jarang cerita guys soal self reward itu dia jarang banget cerita. Karena agak Jarang bingung jar- juga jarang ya. jarang upload di sosial media juga gitu. Iya, gue bisa lebih upload tuh kalau misal lagi ngumpul sama teman atau lagi apa. Kalau kehidupan sendiri jarang ya upload. Gue sih padahal lebih suka ngupload kehidupan sendiri dibanding sama terus lagi jalan-jalan sama temen. Itu yang berbeda. Karena kalau bagi gue sih seruan pas lagi bareng-bareng ya. Kalau sendiri kayak biasa aja gitu. Terus lu nggak mau self reward lagi self reward. Jangan dong. Self reward jangan terlalu seringan karena ini kan menyesuaikan kondisi ya. Terus apalagi kok enakan dibahas untuk video. Gue target ya sampai 15 menit lah, kadang-kadang atau 20 menit. Menit mikirnya udah kelar. Ya, tapi gila ini pertemanan gue sama Rico secara mentah sih. Dulu tuh kita percaya nggak percaya sering banget ngutang. Sampai-sampai Gue nggak sering ngutang, oh sama lu. sama gue, Oh iya, gue apa jadi gue sama Rico tuh punya prinsip gitu. Sebenarnya prinsip ini gue yang bikin, sih. Rico setuju. jelasin latar belakangnya dulu ngerti kenapa Latar setuju. belakang, oke latar belakang apa? Jadi gue sama dia tuh sering banget ngutang. Contoh, hari ini gue ngutang ke Dali. Dal ngutang dong. Besoknya Dali ngutang ke gue. Besoknya gue lagi ngutang ke Dali. Besoknya Dali. Kok kita sering Dalam, sering ya, kan sampai ada momen dimana kita capek dan kita atau nggak lost track, tahu lost track. Dali ke gue berapa gitu. Nah, akhirnya Akhirnya gue seperti seorang yang bijaksana, gue mengeluarkan suatu kebijakan gitu untuk gue sama Rico. Ini dalam bentuk suatu kutipan, yaitu adalah duit gue adalah duit lu adalah duit gue. Tapi kebijakan itu juga nggak tidak selalunya fleksibel. Itu fleksibel sih, tergantung keadaan. Kalau misalnya Rico tiba mau minjem duit gue untuk beli mobil kan ya tidak mungkin. Pertama gue tidak ada duitnya, kedua masa tiba-tiba ngambil uang gue untuk beli mobil. kita udah mobil masa Iya, gue juga belum punya mobil kayak gitu. Jadi kecuali kalau receh-receh ya. Tapi kalau sekarang receh-receh misalnya kayak
lagi pergi bareng dia mau beli makanan atau kita beli apa, kebijakan itu adalah kebijakan itu adalah Yes, kebijakan membantu. kebijakan saling membantu. Dan ini benar-benar terwujud ya. Keren juga itu. Terus oh ya, Dulu gua sama Dali bego. Tadi boleh kata kasar. boleh boleh. Bego banget Iya. atau kurang pinter banget, Atau tidak pinter. iya. Atau sebenarnya menurut gue bukan kurang pintar kita. Kita tidak menaruh perhatian Jadi, kita, ya kita nggak punya niat untuk belajar belajar banget itu. waktu pelajarannya apa? Fisika. Of course. Jadi eh, tempat duduk gua sama Dali itu Dali depan, gue belakang. Dali duduk sama Iqbal, gue duduk Ya, sama Gazi. asik. Setiap pelajaran fisika, gue Dali selalu tiduran, sementara Iqbal sama Gazi yang bangun. Jadi kalau misalnya gue ditanya, backingan gue Gazi, Dali ditanya, backingannya Iqbal. Jadi gitu aja. Udah gitu doang sih. Terus gue sama Riko, mungkin bukan kurang pintar, tapi kita tidak memutuskan untuk menaruh energi dan perhatian lebih ke pelajaran tersebut. Karena emang di momen itu, kan kita udah ngomongin masa SMA ya. Dan kita udah langsung dari IPS. Dari IPS sama sekali gitu. Gue memang tidak berbakat dalam IPA ya. Meskipun akhir-akhir ini gue sangat tertarik dan suka baca hal-hal tentang neuroscience. Dan gue juga sempat tertarik menjadi dokter gara-gara drakor. Ya lu mah, oh ya Riko ini juga dia sangat cita-citanya ganti-ganti anjir. Cita-citanya, tapi cita-citanya diganti-ganti karena mengikuti drakor apa sedang dia tonton ya. Waktu itu dia mau jadi maling anjir, jadi penjahat gara-gara nonton drakor tentang maling. Dia mau jadi hakim gara-gara nonton drakor tentang hakim. Jadi dokter, jadi polisi, jadi Polis. iya macam-macam deh. Kalau lu nonton Jadi drakor, malaikat maut aja pernah. berarti lu pernah mau jadi drakor malah tuh. Gokil juga ya. Gue baru tahu akhir-akhir ini. Berubah-berubah itu. Oh ya. Oh ya lu ini pertanyaan random sih kok. Lu mesti inget nggak waktu kita kelas 6 kan ada buku tahunan. Hmm. Nah, kita tuh pernah nulis quotes gitu di buku tahunan kayak Oh, ya. Lo ingat apa? pesan gue adalah pesan gue di buku tahunan itu adalah apa semangat terus ya Alaska dan jangan lupa tambahin tanaman. Iya. Itu randomnya gue tiba-tiba keinget kayak gue penasaran motonya. Tiba-tiba tanaman ya. Nggak tahu karena dulu gue merasa Alaska tuh gersang nih nggak ada tanamannya jadi gue pengen Alaska tuh sekolah kita tuh banyak tanaman gitu. Adem. Kalau gue sih lupa ya guys. Tapi tadi sih mungkin karena hari ini gue sama Riko tuh lagi banyak ngomongin tentang masa lalu SD, SMP, SMA. Karena kita teman-temanan dari SD kan. Dan banyak lagi yang kita sudah lewati ini bersama. Tapi Kita buat podcast ya dong. kes- seru sih. Gue ada tuh kebetulan. Terus di video. Iya kayak seru dah. Seru ya? Terus diupload kisah hidup anak SMA. Walaupun gak ada yang nonton, seenggaknya anak-anak kita, Iya. amin kalau Meskipun kita di SMA juga nggak ngapa-ngapain sih anjir. ini sih. Nah ini gue sama Riko tuh kalau kumpul juga sering bikin ide-ide menarik. Waktu itu dia ngajak bisnis. Apa ya? Ada aja lah pokoknya itu sekarang podcast. Tapi mungkin podcast juga menarik sih. Gue juga berencana pengen bikin podcast. Terus bisa kan gratis. Maksudnya kita alhamdulillah lo udah ada kamera. Kayak podcast sebenarnya. Kayak jadi kurang. Tapi kurang. Gue ada mic juga sebenarnya. Rambut gue juga kurang. Tapi bukan hanya itu sih kalau lu ya. Sama baju kita kurang. Iya, sorry guys kalau kalau udah adanya anjing. Ini baju gue baju sehari-hari. Betulnya tulisannya dari Daula ya anjir ya, anjing. ANJAY. Ini bukan narsis ya, ini baju keluarga keluarga. Enggak ini baju gathering keluarga waktu itu. Itu dia. Apa lagi ya? Itu paling penutup lah sampai menit 20 atau kurang. Pokoknya gue sama Riko ini sebenarnya gue yakin suatu saat nanti saat gue sama Riko udah tua atau saat kita sudah berada di titik yang lebih baik nonton video ini nanti kocak gitu. Karena video ini direkam saat kita lagi stres anjir. Semoga 10 tahun lagi lo berdua, Kita katanya lo berenam, berdua, jadi orang kaya semua. amin. Semoga kita Punya rumah minimal harga 20 miliar. hadir. Mobil harian minimal Alphard atau Velfir atau Lexus LM. Kalau weekend Porsche, Maserati, Bentley atau Aston Martin atau Ferrari atau apapun itu yang mahal-mahal. Kalau Jam tangan Patek atau Rolex dari apa? nggak ya muluk-muluk lah. Semoga yang nonton bisa mencapai cita-cita kalian yang pengen kalian inginkan. Meskipun nggak semuanya, semoga adalah beberapa yang kesampaian. Amin. Belum terkabul, jangan putus asa. Yang maksudnya, selalu menemukan makna dalam penderitaan. Itu kata buku ini Man Search for Meaning.
Temukanlah penderitaan dalam makna. Dan jangan berharap apa-apa dari hidup. Bikinlah hidup yang berharap dari lu. Soalnya kalau kita Maaf terlalu berkota. berharap, itu apa ya, bakal bikin kita sedih ya. Tapi kalau kita ngerasa cukup, kita ngerasa bersyukur. Itu aja, ini udah 20 menit aja. Padahal niatnya cuma mau ngerekam video 3 menit jadi 20 menit. Thank you, Rico. Semoga kita menemukan diri dalam nasib yang lebih baik lagi nanti next time. Jangan lupa terus fighting. Why think? Annyeonghaseyo. Masih. Nah, emang annyeonghaseyo artinya goodbye ya? Dadah. Ada. Dadah. Ada. Dadah.